Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep menerima mandat Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai Ketua Umum PSI periode 2023-28. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Di kita itu kan partai ID kita rendah ya, bahwa orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu secara ideologis itu rendah. Jadi sebenarnya fenomena Jokowi hari ini dengan Kaisang ini adalah fenomena politik yang terjadi di semua partai. Kita sering melihat elit partai itu di satu partai politik tertentu, tapi anak istrinya itu juga berada di partai politik yang lain. Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, 2 kali diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 kali. Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Jadi PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan ya hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Ya, masuknya Kaisang itu anti klimaks ya, hubungan yang tidak harmonis, tidak baik antara Jokowi dengan PDIP itu. Kita tahu bahwa Jokowi tidak punya power, tidak punya kekuasaan, tidak punya peran di PDIP. Ya, oleh karena itu ya mungkin ya agar anaknya ke depan ya punya masa depan, punya peran, ya maka masuk partai lain. Mandat tersebut diterimanya dalam Forum Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas PSI. Ia mengakui Jokowi sebagai ayah menjadi panutannya untuk terjun ke dunia politik. Sosok yang dipandangnya bekerja dengan ikhlas dan komitmen untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Beliau ini orang yang saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik, untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin. Saya mau menempuh jalan saya, Pak. Ujar Kaisang dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PSI Senin 25 September 2023 malam. Alasan lainnya bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI adalah untuk membantah rasa pesimistis para anak muda terhadap dunia politik. Tujuan besarnya adalah melahirkan optimisme kepada mereka. Politik yang dilakukan secara benar oleh orang yang tepat akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Politik adalah jalan ninja kita, ujar Kaisang menyemangati kader PSI yang memenuhi Jakarta Titar. PSI dipandangnya sebagai partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Namun hal tersebut tentu membutuhkan kekuatan yang sangatlah besar, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum 2024. Ia pun kerap menerima pertanyaan, mengapa ia memilih PSI yang notabene adalah partai kecil yang belum lolos ke parlemen. Namun hal tersebutlah yang menjadi alasannya karena ia ingin membesarkan partai tersebut. Insya Allah, saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih tidak mudah, tapi ini jalan yang saya pilih. Jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik, ujar Kaisang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagus Oka menyatakan banyak pengurus partainya menginginkan Kaisang Pangarep menduduki posisi Ketua Umum, menggantikan Giring Ganesa. Aspirasi tersebut mencuat usai putra bungsu Presiden Jokowi itu resmi menjadi anggota PSI 2 hari lalu. Memang banyak aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah PSI agar Mas Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, kata Isyana ketika dihubungi Republika Ahad 24 September malam. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, Kaisang memang sepatutnya menduduki posisi Ketua Umum PSI, sebab putra presiden sekaligus pengusaha muda itu punya nama besar. Untuk jabatan Dewan Pembina atau Ketua Umum Partai, kalau hanya kader biasa tidak sebanding dengan nama besarnya, kata Adi di Jakarta Sabtu 23 September.
Elit PDIP sudah memberikan respon atas keputusan Kaisang bergabung ke PSI. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto membantah adanya pertemuan elit partainya dengan Megawati Soekarno Putri. Seusai resminya Kaisang Pangarep bergabung dengan PSI, ia juga membantah bahwa Ketua Umum PDIP tersebut marah terhadap keputusan putra Presiden Joko Widodo itu. Pertemuan itu tidak ada, mungkin yang dimaksudkan tim Mawar, ujar Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta, Senin 25 September. Masuknya Kaisang ke PSI juga disebut tak berpengaruh terhadap PDIP. Hasto menegaskan partai berlambang kepala banteng itu memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi landasan dalam bergerak. Nanti tolong kasih ADART ya, biar wartawan memahami ADART dan peraturan partai, ujar Hasto. Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PDIP Bambang Wuryanto enggan berkomentar banyak soal bergabungnya Kaisang ke PSI. Ia hanya menyinggung Kaisang sebagai sosok yang sudah dewasa. Dalam subjektif saya, setiap orang itu punya subjektifnya masing-masing, kan gitu? Kenapa kita mesti berkomentar, kan masing-masing? Kau sudah dewasa kan? Ujar Bambang di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 25 September. Ditanya apakah benar dalam satu keluarga inti tak boleh berbeda partai diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP, ia hanya meminta wartawan yang menanyakan tak berasumsi. Bambang hanya menjelaskan keluarga inti itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tapi kan kalau sudah gede anaknya bikin kartu keluarga sendiri, ujar Bambang. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Ngomong yang pragmatis, yang penting sama-sama berjuang dulu. Kalau ada kesamaan visi, kita pengen, tadi kan Mas Kaisang udah bilang, kita pengen anak muda itu nggak lagi jadi objek yang pasif. Jadi mereka tuh sama-sama mau klaim haknya sebagai anak muda dan berjuang menentukan kita mau bentuk Indonesia kayak apa. Jadi visinya lebih jangka panjang sih Mbak, nggak sebatas angka-angka pragmatis pemilu aja. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, 2 kali diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 kali. Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya.